Kita mulanya dari kecil dulu, jadi nggak pakai, maksudnya nggak ada investor sama sekali. Jadi emang dari kecil, terus habis itu kita kelola uangnya. Jadi sebagian misalnya per bulan ditabung. Halo sahabat foodpreneur dimanapun kalian berada. Welcome to Foodies Bedah Bisnis. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Tentunya bersama gue Valdi Edi Sajana. Kali ini gue ada di brand apa ini? Katsunyaka. Nah, di sini yang menariknya sempat viral sampai salesnya naik 7 kali lipat. Gara-gara apa coba? Gara-gara TikTok. Gini gak sih jogetnya? Nah, tanpa berlama-lama, gue mau nih kita ngulik ilmunya sama foundernya Katsunyaka. Sebelum itu, kita jangan lupa teman-teman share video ini kemanapun kalian, grup-grup WhatsApp, Line, dan segala macam, agar berkah manfaatnya ilmunya bisa kesebar kemanapun. Nah, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, yuk kita ikutin. Jangan lupa ya, subscribe dan aktifkan tanda lonceng YouTube ini. Yuk, masuk! Halo sahabat foodpreneur dimanapun kalian berada. Nah, balik lagi nih bersama gue Valdi. Nah, sekarang gue bersama pemilik dari brand Katsunyaka. Halo Beka. Hai Valdi, hai sahabat foodpreneur. Aku Nah. dikenalin, aku Rebecca. Nah, apa kabar Bek? Sehat Bek? Sehat. Jadi kita ini lagi ada di outlet kedua di Katsunyaka yang ada di Braga. Betul ya Bek Ya ya? betul, Katsunyaka Braga Sarina. Baru opening berapa hari nih kita? Baru 3 hari. 3 soft hari. Opening, baru Wah, soft soft opening. opening. Lihat nih brand-brandnya dan produk-produknya. Wih. Wah, dan bawah juga udah rame ya Bek ya? Udah rame. Walaupun 3 hari Baru 3 hari. opening ya. Nah Bek, kemarin kita lihat nih lagi viral banget Bek, ada Katsunyaka di TikTok. Iya. Wih, dan kemarin tuh gua kesana sampai ngantrinya pada waiting list segala macam Iya. Bek. Lo ngapain sih Bek? Kenapa bisa serame itu? Diapain TikToknya? Sebenarnya bukan diapain sih, cuman kayak kebetulan juga aku kaget juga tiba-tiba ada TikTok datang gitu, salah satu influencer di TikTok. Oke. Terus habis itu dia review makanan di Jepang gitu kan. Terus mungkin kayaknya kan kalau Katsunyaka identik, kalau di Bandung kan Jepangan tuh jarang gitu kan iya, ya. iya. Terus kayak di Bengawan tuh kan ada kayak lorong kayak Jepang banget. Nah, mungkin dari situ, dari ikoniknya Katsunyaka sendiri buat orang pas masuk ke dalam, wah emang di Jepangan banget nih, ditambah rasanya sendiri dari katsunya gitu. Jadi itu benar-benar tanpa diundang. Tanpa diundang. Ada anak TikTok yang benar-benar suka nge-review makanan-makanan Jepang dan tiba-tiba Beka bingung ya. Iya, bingung. Lo sampai nanya ke anak-anak kasirnya. Nah, kenapa bisa kayak gini gitu kan. Jadi kayak pas waktu itu aku di kasir ya kan, aku tanya dari mana Kak, atau dari mana Kak, dikira dari Instagram atau enggak dari teman atau media sosial lain. Taunya dari mana? TikTok. Ini kan lagi viral banget gitu. Jadi karena TikTok lah itu kemarin membludak gitu customer. Sales naik sampai 7 kali. 7 kali lipat dibanding biasanya ya Iya, Bek ya. betul. Gokil banget nih Beka. Nah, Bek, ngomong-ngomong kemarin nih tentang perihal Katsunyaka opening nih, outlet kedua nih ya. Ini jadi benar-benar direncanakan udah lama atau kayak gimana? Sebenarnya kalau yang outlet kedua ini singkat semua. Katsunyaka tuh terbilang singkat semua. Jadi kayak di Bengawan cuma 1 bulan renovasi buka gitu. Ini juga termasuk kayak bangun candi. Jadi kayak candi. 2 lantai ini 1 bulan aja, 40 hari kita kejar. Cuman memang persiapannya 2 bulan sebelumnya. Jadi 1 bulan buat kita cari tahu nih gimana konsepnya. Lalu 1 bulan 40 harinya kita ngerenov, baru kita buka sekarang. Dan ini lokasinya lebih ruangannya lebih besar, Lebih besar. dan di bawahnya udah full. Iya. Waiting list juga nih di bawah, benar-benar rame. Teman-teman yang foodpreneur belum pernah kesini, ayo nih datang ke Braga Iya, nomor. Braga, Jalan Braga nomor 10, Iya. Braga Plaza, Blok B nomor 4. Pokoknya kalau lihat Hotel Sarina seberangnya Depannya. langsung kelihatan tuh ada Katsunyaka. Kan kalau Katsunya kan hidden gitu ya, Pak. bener. Gitu. Jadi juga hidden. Jadi depan Sarina ada jalan masuk ke dalam. Nah, di situ Katsunya. Nah, Beka, foodpreneur mau nanya dong, gimana sih awal sejarah terbentuknya Katsunyaka? Filosofinya apa sih nama brandnya? Sebenarnya simple banget. Katsunyaka tuh dari
kita pengen sebenarnya nggak Jepang, pengen kelihatan Jepang, tapi kita kan orang Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya itu tuh gabungan kata dari Katsunya Kak gitu. Jadi kayak Valdi lewat Katsunya Kak kayak nawarin gitu. Jadi tapi kita bikin gimana supaya Jepang jadi disambung aja Katsunya Kak gitu. Dan memang di sini waiter segala macam manggil ke konsumen adalah Kak. Iya, betul. Wah, cocok nih, menarik. Terus ke awal kepikiran BK untuk bikin produk yang katsu layer gitu ya, isinya dagingnya banyak terus ada keju. Gimana inspirasinya, Be? Jadi lihat dari Jepang juga gitu kan. Kalau makanan Jepang kan enak-enak ya gitu kan, termasuk yang familiar tuh katsu. Kita pengen bikin katsu yang agak beda daripada yang lain. Jadi lebih juicy gitu. Jadi gimana kan biasanya kita kan kalau makan katsu kayak dagingnya langsung tebel ya, nggak berlapis-lapis. Nah, kita coba nih kayak variannya gimana gitu. Jadi kita bikin lapisan-lapisan dari dagingnya berlayar-layar, akhirnya pas kita coba wah enak banget nih, juicy banget gitu. Jadi ditambah lagi varian rasanya ada 3 kalau di katsunya. Apa aja tuh? Gitu. Ada original, ada cheese, ada garlic gitu. Menarik. Dan aku lihat Instagram BK nih sering banget kamu di Jepang, Korea itu kamu benchmarking, emang belajar dulu atau gimana? Ada hubungannya enggak sih sebenarnya, itu memang pengen aja coba-coba main-main aja. Main aja. Terus tercetus ide ini mah lagi pas lagi di Jepang. Lagi di Jepang, emang lagi kepikiran juga pengen katsu nih bikin. Iya, gitu. pengen sebenarnya kayak pengen ramen kah atau apakah gitu kan. Cuman kan Indonesia familiar katsu ya gitu. Jadi ya udah kita. Dan yang menarik nih para foodpreneur, BK ini adalah lulusan dari farmasi, betul ya? Betul. Gak nyambung banget dengan kuliner. Iya. Apa yang membentuk BK sampai nyasar ke dunia kuliner sih? Sebenarnya pengen kerja yang lebih fleksibel sih gitu. Jadi kayak di farmasi kan lumayan ekstra gitu ya. Pemikirannya gitu ya. Jadi kayak emang harus pinter banget gitu kan. Cuman kayaknya mungkin aku lebih pengen nunjukin kreativitas aja sih gitu. Jadi kayaknya yang cocok ranahnya ya udah di bisnis. Di bisnis kuliner. Kenapa milihnya kuliner? Sebenarnya awalnya aku sih sebenarnya di dunia fashion. Nah, cuman setelah itu pas ngelihat teman-teman juga udah gerak di dunia kuliner duluan. Nah, tertariknya karena ngelihat orang, jadi teman-teman termotivasi pengen punya sendiri juga. Oke. Nah, Bek, kalau ngomongin tentang brandnya Katsunya Kak nih, sekarang jadi udah berapa lama? Baru sekitar 8 bulan sih. 8 bulan ya? 8 bulan. Jadi belum setahun, udah ada yang kedua ini ya? Iya. Oke. Betul. Oke. Lalu kalau sebelum kamu bikin nih produk-produknya kan kamu pertama backgroundnya bukan anak farmasi. Iya. Lalu membuat produk-produk yang katsu yang enak. Ini aku yang beberapa kali nih makan katsu ini yang benar-benar enak ya, ada kejunya juga. Kamu risetnya gimana? Apa farmasi bikin juga? Enggak gitu. Gimana? Jadi kan aku kan emang nggak sendiri, jadi aku ada timnya. Jadi pertama kita R&D dulu produknya. Jadi lumayan lama sih sebenarnya Katsunya Kak tuh terbentuknya dari produknya sih udah lama. Cuman untuk langsung kayak jualan di outletnya itu 2 bulan aja waktunya. Nah, jadi kayak 6 bulan sebelumnya atau 7 bulan sebelumnya itu kita R&D produk dulu sampai benar-benar bikin gimana rasanya enak banget gitu. Jadi bikin orang ketagihan gitu. Kayak nggak cuma jualan aja, cuman emang dari rasanya harus di paling kualitas lah gitu. Faktor-faktor yang membuat konsumen datang terus-terusan nih sampai tadi aja jam siang makan siang langsung full, apa sih alasannya mereka? Rasa sih. Rasa gitu, itu nomor satu dulu. Rasa, terus habis itu dari kedua dari harganya masih masuk kantong lah gitu, masuk kantong anak kuliah, masuk kantong orang kantor gitu. Tapi yang utamanya adalah rasa. Kalau ngomongin masalah tadi ya, udah sesuai nih harganya sesuai kantong nih. Harganya kisaran berapa aja, lalu menu apa sih andalan di Katsunya Kak? Iya, jadi menu andalan kita itu, jadi kalau dari harga sih kita dari start di 15.000 ya, 15.000 sampai sekitar 70 atau 80, sekitar sampai 85 lah gitu. Nah, tapi itu tergantung juga. Jadi kayak kalau yang paling besar pastinya porsinya yang rame-rame gitu, yang paling kecil ya udah untuk sendiri gitu. Nah, terus yang paling favorit di sini itu ada cheese, ada garlic gitu. Dan ini termasuk yang kamu pesan tuh termasuk favorit, yang favorit ya? Panjang gitu. banget Panjang nih. banget. Wah, iya. ini pasti kenyang banget sih, Bek. Kenyang banget. Jadi kita pengennya tuh memberikan rasa, harga, dan orang tuh puas gitu makan di sini gitu. Keren. Lalu Bek, ngomongin tadi strategi marketing, kalau ngomongin TikTok naik nih sampai 7
kali lipat. Lalu BK kalau ngomongin outlet yang ini, terus strategi marketing apa sih yang selalu kamu lakukan untuk brand Katsunyaka? Jadi kita selalu cari-cari insight-insight baru lah gitu kan. Jadi kita ngeliat nih trendingnya di mana, orang-orang main di mana dulu nih, di Instagram kah, di Twitter kah, atau di TikTok kah. Nah salah satunya kita lihat dulu, kayak kita cari-cari mana nih yang lagi tren sekarang. Baru kita cari dari situ, kita decide. Jadi kayak kita putusin kita mau di mana nih marketingnya, mau di food blogger kah, di influencer kah, atau di TikTok kah gitu. Jadi gitu sih. Tapi kalau TikTok sih emang beneran belum pernah ya? Belum pernah sama sekali, Ya, karena gitu. kita tahu efeknya begini. Malah pengen lagi, bener-bener. Malah pengen lagi kita coba gitu kan. Kita coba nih yang dari influencernya yang Oke. paling gede gitu. Waktu liputan terakhir di Katsunyaka Bengawan. Jadi outlet sini yang pertama itu outletnya di Bengawan, lalu di sini di Braga. Waktu itu BK belum bilang, BK bilang kalau gue belum punya TikTok nih, sekarang udah punya. Baru bikin kemarin. Baru bikin banget. Akhirnya bikin juga Iya, ya. jadi karena efek yang kemarin di Bengawan, jadi penasaran juga ini TikTok kayak gimana sih gitu kan. Intermezzo ya, foodpreneur. Nah, ngomongin marketing yang tadi paling kamu kuatin jadinya nih. Sekarang kalau lagi opening kayak gini, apa sih yang kamu lakukan? Kalau untuk marketing ya, untuk marketing pertama kita tentunya ngenalin produk kita ke sekeliling dulu nih. Jadi kayak di Braga Sarina, mungkin kan banyak juga yang belum tahu Katsunyaka, flyer-flyer lah. Oh, oke, flyering ya, canvassing ya, Iya, kemana-mana. betul. Oke. Nah, terus habis itu kedua kita coba kita publish di Instagram kita sendiri dulu. Nah, baru biasanya kalau strateginya Katsunyaka itu kayak kita bikin di hari, jadi kita undang dulu nih yang kita mau undang, siapa yang food blogger lah atau influencer lah, tapi di postnya di hari yang sama pas kita grand launching gitu. Jadi membludaknya di situ gitu, jadi kan orang kan bikin apa sih ini gitu. Buat foodpreneur dimanapun yang kalian berada nih, pasti juga mainin Insta Ads ya. Iya, Nah, betul. jadi BK ini pakai Insta Ads juga ya. Jadi Betul. Berapa mils nih yang kamu selalu pakai? Biasanya kalau kita tuh yang paling terdekat, maksudnya paling titik yang paling dekat sama lokasi. Jadi misalnya kayak kemarin di Bengawan, Cihapit lah. Pokoknya yang kita kan bisa setting tuh di ads ya, yang paling dekat, jangan yang jauh. Soalnya kan kalau misalnya di Cihapit, apa ini kita dapat? Udah deh, orang deket kok di Bengawan, langsung datang gitu. Cuman kalau di Cimahi kan nanti orang agak jauh juga ke sini. Jadi kita pasangnya yang paling dekat aja. Gitu. Paling efektif di dunia marketing, kamu apa menurut kamu? Apakah Insta Ads kah? Apa sih yang sekarang yang kamu dan sering suka pakai? Jadi teman-teman foodpreneur juga langsung mikir, untuk gua bisnis baru, mau pakai apa? Ads kah atau apa gitu? Ads ya? Iya, ads Oke. gitu. Ads cukup berpengaruh ya? Sangat berpengaruh, dan kita kan juga bisa ngelihat dari ini ya, kayak interestnya atau kayak age-nya, orangnya, cewek apa cowok gitu. Jadi lebih tepat sasaran gitu. Sebesar brand Katsunyaka, budgetnya berapa sih kalau buat main ads? Sebenarnya kita mainnya dari yang kecil dulu. Iya, jadi kita selalu kalau punya budget marketing, kita pasti bikinnya yang paling kecil dulu. Kita pengen tahu nih, misalnya nih kita punya budget 5 juta gitu kan. Kita cobain 1 juta efeknya kayak apa. Oh, belum nendang nih, tambahin lagi gitu. Oh, belum nendang nih. Jadi jangan 5 juta, brek gitu 5 juta. Jadi takutnya nanti kan, apalagi kan kalau di dunia kuliner, bulan tanggal 1 sampai tanggal 30, orang mungkin awal-awal ini kan banyak gitu uangnya, terus tengah-tengah udah mulai turun. Nah, itu mungkin kita pasang tuh di situ lagi. Jadi ketika salesnya udah turun, kita pasang lagi gitu. Oh, jadi lihat momentum juga ya di tanggal-tanggal ya. Jadi kalau ngomongin marketing kalender juga kamu bikin. Jadi kayak dalam 1 tahun kan bulan-bulannya juga berbeda-beda. Bikin juga. Sebenarnya masih kayak kasarnya aja sih gitu. Kasarnya aja untuk marketing bulan per bulannya kayak gitu sih. Sip, menarik nih BK. Jadi banyak banget insight yang kita bisa dapat. Yang Insta Ads juga penting ya. Iya, betul. Jadi dari yang kecil aja dulu. Oke. Nah, BK sekarang kan udah memiliki omset yang cukup besar nih, BK. Lalu ada niat nggak sih pengen menjadi brand nasional, pengen nggak cuma di Bandung, pengen berkembang ke Jakarta, ke luar kota, segala macam? Pengen banget, sejujurnya pengen banget. Ya cuman ya kita mulainya pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Ngomongin mulainya pelan-pelan. Ini BK langsung dari investor kah? Atau mulainya beneran dari kecil dulu? Kayak gimana sih teman-teman foodpreneur pengen tahu? Kalau kita mulainya dari kecil dulu, jadi
pakai, maksudnya nggak ada investor sama sekali, jadi emang dari kecil. Terus habis itu kita kelola uangnya, jadi sebagian misalnya per bulan ditabung apa gitu kan, ditabung jadi rutin gitu. Jadi kita lakukan rutin, ya udah jadinya nggak ada investor. Bisa nambah lagi gitu ya. Nambah lagi gitu. Jadi teman-teman trainer kalau mau mulai bisnis mulai dari yang kecil dulu aja ya. Iya betul. Nggak perlu harus langsung besar ya. Iya betul banget. Wow, Bek, keren nih Bek. Kalau untuk ke sekarang nih, secaranya kan outlet udah 2. Untuk kamu bikin timeline-nya sendiri nggak sih? Tahun 2021 akan berapa outlet atau kayak gimana? Atau sampai ngalirnya dulu gimana? Sejauh ini ada gitu, cuma masih gambaran kasar aja. Kasar ya. Bek, ngomongin tentang tim ya, para founder nih Beka nih. Awal itu kamu butuh berapa tim sih sampai menjalankan bisnis ini? Atau sendiri? Gue sendiri. Jadi kita ada 3 gitu. Jadi kita dibagi 3. Pertama operasional, terus ada gudangnya sendiri, sama tim marketingnya gitu. Jadi founder memang ada 3 orang. Founder ada 4. Ada 4 orang. Dan kamu bagi-bagi tadi lebih jadi ke Beka ngurusin apa nih? Operasional marketing. Operasional marketing. Wow. Ya, betul. Wanita loh guys, operasional. Marketing. Lalu yang kedua? yang ngurusin gudang, quality product gitu. Jadi mereka bertiga, sisanya selain aku itu ngurusin kayak gudang dari dapur pusatnya, terus purchasing kayak gitu-gitu. Nah, menarik banget nih. Beka seorang wanita. Biasanya di brand-brand itu yang ngurusin operasional itu kan laki-laki ya. Iya, karena betul. Pulang pasti malam ya. Iya, benar. Terus paling malam. Apa nih alasannya? Kenapa sih dipilihnya udah BK aja operasional? Karena mungkin aku agak detail ya orangnya. Jadi kayak segala aspek, misalnya kotor dikit, aduh aku kan agak-agak gimana gitu orangnya. Jadi pengennya sih customer datang ke Katsunyaka tuh ngeliat bersih, nyaman. Jadi semuanya tuh kalau aku yang ini kan mungkin kalau sisi cewek lah ya lebih kelihatan gitu bersih-bersihnya dan lain sebagainya, detail-detailnya gitu, perintilan-perintilan. Ya, lebih garang banget BK kalau lagi tampilannya nggak kayak gini nih. Jadi bener-bener detailnya dapet. Iya betul. Perfeksionis banget ya. Iya betul. Menarik. Iya. Bek, selama lu ngejalanin operasional nih, karena emang backgroundnya BK jadi hampir setahun ke belakang, 8 bulan ke belakang mainnya di operasional ya Bek ya? Iya betul. Nah, apa sih hambatan dan tantangan yang kamu temui selama ini Bek? Biar teman-teman bisa ngerasain juga. Ya biasanya kalau dari operasional dari sisi SDM-nya nah, gitu kan. Gimana jadi tuh? Contohnya nih kayak kasus kayak di Braga gitu kan. Jadi kita udah pilih nih kandidat-kandidat mana, misalnya kayak waiter. Kita pilih, nah salahnya di aku nih. Jadi misalnya kayak kita butuhnya 5 orang. Tapi cuman pas di 5 orang gitu kan. Kita belum. Nah, jadi kan kayak tahu-tahu di tengah jalan setelah training keluar. Jadi aku harus mulai lagi dari awal. Jadi lebih baik sih mending ada cadangan dulu. Jadi 5 kita coba training mungkin 7 gitu. Nanti kita pilih lagi dari situ mana yang oke buat dipilih. Nah, jadi untuk mengentengkan budget juga buat SDM pakai daily, hitungannya daily dulu ya, harian. Iya, daily dulu gitu. Ilmu banget nih teman-teman. Lalu pertama, problem yang BK rasakan di operasional, di SDM-nya. Iya. Apalagi nih, Bek? Iya, jadi selanjutnya kalau misalnya udah berjalan nih Val, jadi kayak pertama kasir ya, pasti kan uang keluar masuk tuh ada di kasir. Nah kita tuh biasanya kalau aku terapinnya, aku selalu cek gitu. Jadi bulan-bulan pertama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, aku selalu cek paginya bener nggak, malamnya bener nggak gitu. Jadi ketika kita terbiasa untuk cek kayak gitu, mereka akan terbiasa juga kalau tertib harus kayak gitu. Uang nggak boleh kurang, nggak boleh minus, apalagi kan pakai sistem itu kan kelihatan juga. Harus teliti juga laporan. Nah kalau di Katsunyaka punya tradisinya sendiri. Kayak gimana tuh? Jadi misalnya kayak, jadi kalau misalnya di reportnya ada yang minus, nah itu bisa jadi tanggung jawab bersama gitu. Kecuali kalau ada misalnya minusnya ada pertanggungjawabannya, misalnya kayak kelebihan kah, misalnya lebihnya dari customer kah, atau kurangnya dipakai buat belanja apakah kayak gitu. Tapi kalau selebihnya kita pernah sih kejadian 1 kali kurang di hari itu, jadi ditanggung bersama di shift hari itu. Dan selanjutnya mereka lebih hati-hati sih, nggak apa-apa kalau misalnya kita emang bikin rules kayak sekali digituin, tapi kedepannya kan mereka jadi belajar gitu sih. Jadi pembelajaran yang bisa kita dapat adalah pertama BK harus menggunakan memang pakai POS yang cukup murah dulu ya. Betul. Itu penting ya karena akan rapih ya. Iya betul. Oke, lalu
cross check walaupun kita percaya sama tim. Iya. Nggak harus 100% ya? Iya, nggak harus 100%. Oke. Nggak harus 100%. Harus BK sendiri juga ikut cross check ulang ya? Betul. Oke, Gitu. menarik, Jadi menarik. harus kitanya juga tertib juga gitu. Jadi membudayakan biar timnya juga tertib gitu Oke, sih. meminimalisir resiko uang miss ya kalau kita BK ya? Betul. Wah, hebat nih BK. Lalu BK, kalau ngomongin tentang budaya kerja di sini, kedisiplinan, itu di operasional kayak gimana BK membuat? Ya, jadi kalau kita punya budaya juga, kalau misalnya contohnya hal kecil kehadiran ya, absensi. Jadi kan kalau kita pakai fingerprint. Nah, jadi kalau setiap akhir bulan di cross check nih anak-anak. Nah, kita udah punya perjanjian maksimal telat itu 10 menit. Setelah itu denda 1.000 1 menit. Tanpa maksimal. Jadi kan intinya mereka membiasakan, kalau apalagi kan orang kalau budaya Jepang kan harus nggak boleh telat sebenarnya. Disiplin kan. Jadi kayak kita bikin sistem kayak gitu, akhirnya mereka pun memang sudah terbiasa sih. Jadi sejauh ini jarang yang telat. Jadi karena mereka tahu 1 menitnya 1.000 lumayan banget ya gitu kan. Jadi gitu sih. Nah, karena kita biasain kayak gitu, akhirnya mereka tertib sendiri pertama secara fingerprint, absensi. Nah, absensi juga kita lumayan agak gimana budayanya di sini. Jadi kalau fingerprint kan ada pagi sama pulang ya kan. Yang pagi iya, tapi pulang nggak dianggap. Atau begitu juga paginya nggak fingerprint, ininya pulangnya fingerprint, nah itu bisa nggak dianggap. Tapi ada toleransinya, jadi dikasih toleransi. Tapi kalau udah lebih dari toleransi, ya udah mau gimana lagi gitu. Cukup menarik sih nih problem yang pernah dihadapi. Iya, ada lagi back atau apa yang bisa di-share ke teman-teman nih buat jadi pembelajaran? Apalagi ya kira-kira? Tentang Kira-kira apa? mungkin ini sih kayak kebiasaannya kan kalau kita ada timnya kan banyak ya yang kerja gitu kan. Nah itu tuh banyaknya kayak izin sakit lah, izin apa. Nah itu harus jelas sih di situ. Karena satu tidak hadir akan mempengaruhi semuanya kan. Nah itu juga harus jelas sih dalam operasional gimana aturannya. Jadi mereka nggak semena-mena juga gitu kan. Gitu sih. Nah, untuk BK nih, mulai pertanyaannya lebih ke teman-teman foodpreneur ya, biar untuk untuk mempraktekkan bisnis, bagaimana memulai bisnis. Tips dari BK nih, owner Kasunyaka kayak gimana sih memulai bisnis agar teman-teman bisa menjalankannya? Jadi kalau tips dari aku ya, jadi kayak pertama kita harus lihat dulu nih produk apa nih yang kita mau jual gitu. Udah tahu produknya apa, kita coba brainstorming dulu, kita apa yang bikin unik dari produk kita. Jangan sampai kayak di sana jual, terus di sini jual, terus nggak ada bedanya. Jadi kita harus punya diferensiasi dari produknya sendiri. Menarik. Nah gitu, dari situ kita lihat juga kualitas, maksudnya kita lihat rasanya cocok nggak di lidah kita. Jangan cuman di lidah, misalnya aku sama kamu satu tim, aku dan Valdi doang karena rasanya. aku sahabatan ini udah enak banget. Enak gitu kan, biasa suka gitu kan. Gitu. Ya kita coba aja sama koresponden yang kayak lain. tester orang gitu kan, kayak gimana rasanya. Jadi awal Katsu juga kayak gitu, kita panggilin teman-teman kita, coba gitu. Dan yang sesuai market. Iya Oh, gitu. Terus oke. habis itu udah kayak gitu, udah rasa, barulah mulai kayak gimana nih arahnya, produknya mau dijual seperti apa, mau yang kecil kah, boot kah, atau kayak mau dibikin outlet kah, dari situ sih. Keren. Apalagi nih Bek yang bisa dijadi pembelajaran untuk modal dari kayak gimana nih, teman-teman suka nanya modalnya dari mana sih? Modalnya jadi kayak modalnya dari diri sendiri sih sebenarnya. Patungan gitu ya. Patungan gitu. Kalau emang gak kuat Oke. sendiri ya mungkin kita harus cari joinan teman Teman-teman yang ya. tapi joinan juga kadang kan ada yang kurang, ada yang enggak ya. Maksudnya ada yang oke, ada yang enggak. Nah, itu tuh harus penting juga sih. Maksudnya kayak aku sama kamu, oke enggak nih di karakternya? Takutnya kan apalagi cewek ya. Cewek baperan gitu kan. Nah, jangan sampai kayak sama orang maksudnya kayak kita kerja tapi baper-baper gitu kan. Ada yang kayak gitu. Jadi harus tahu profesional juga. Nah, itu harus tahu kalau emang mau sama tim gitu. Jadi harus lihat timnya mau siapa dan sifatnya kayak gimana, cocok nggak sama kita gitu. Terus dari situ mungkin patungan kayak gitu. Dan meminimalisasi keributannya itu kamu kayak gimana nih? Apakah perjanjian dulu tertulis notaris atau kayak gimana? Sebaiknya memang harus seperti itu, jadi tertulis. Jadi kan semuanya profesional ya gitu. Karena kalau udah main uang tuh sensitif ya. Betul gitu. Jadi sensitif banget. Kebanyakan bisa ribut, dikit juga bisa ribut Iya, ya. gitu kan, gitu. Oke, menarik Bek.
Nah, terakhir nih, ya, pesan, motivasi, saran apapun Bek dari Katsunyaka nih ownernya. Kamu mau ngasih tahu apa sih ke teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia? Silakan, Kak. Jadi kalau untuk kalian para foodpreneur yang mau usaha, jangan pernah takut untuk berusaha. Kalau udah emang punya tekad, lakukan. Gimana pun caranya harus bisa gitu. Jadi kalau emang gagal sekali, gagal 2 kali, jangan takut. Tetap berusaha, berjuang untuk apa yang kalian mau dan kalian ingin dapatkan. Itu aja sih. Wih, makasih Beka. Hari ini udah share ilmunya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, buat yang pengen ke Katsunyaka, kasih tahu Bek di mana media sosialnya, ordernya kayak gimana, ada nggak di food Grab atau dimanapun delivery online dan segalanya lah. Medsos Iya. Beka juga boleh kalau teman-teman mau nanya, ya nggak sih? Wah, pasti banyak yang nyerang nih, Ya, laki-laki deh. jadi kan kalau misalnya Katsunyaka, nih Instagramnya di @katsunyaka. Katsunyaka ada 2 cabang, satu di Jalan Bengawan nomor 60, satu lagi di Jalan Braga nomor 10, depan Sarinah. Dan ditunggu kedatangannya untuk teman-teman foodpreneur. Datang semua. Jangan lupa juga teman-teman follow ya Instagramnya ya, di Iya. tadi ya. @katsunyaka. Jangan lupa juga teman-teman buat sebarkan video ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat Betul. teman-teman lain. Nah, jangan lupa juga di aktifkan tanda loncengnya di YouTube ini, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan follow IG-nya BK. Oke, thank you Bek. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya ya. Iya. Kita dadah-dadah nih ke foodpreneur ya. Oke. Thank you dadah semuanya. Dadah semuanya, teman-teman foodpreneur. Foodpreneur. Sukses selalu. Sukses selalu.